Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga kebaikan, kesehatan selalu menyertai kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar dan berdiskusi tentang pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Sebelum kita mulai diskusi kita pada hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut pembahasan selengkapnya. Yang pertama, pengertian lingkungan. Secara bahasa, lingkungan adalah sebagai bulatan yang melingkungi atau yang melingkari, gitu ya. Jadi lingkungan itu adalah digambarkan sebagai bentuk bulatan yang melingkari, begitu ya. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, keadaan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia serta perilakunya, serta makhluk hidup lainnya. Ini yang dinamakan lingkungan, kesatuan ruang di mana di dalamnya ada berbagai macam benda termasuk makhluk hidup di dalamnya. Setiap lingkungan dapat dijadikan sebagai sumber belajar untuk anak-anak. Jadi berbagai yang ada di lingkungan itu semuanya bisa dijadikan sebagai sumber belajar bagi anak-anak. Apa saja manfaat lingkungan? Yang pertama, lingkungan menyediakan berbagai hal yang dapat dipelajari anak. Jadi di lingkungan sehari-hari anak itu ada banyak, ada berbagai macam benda, aktivitas yang dapat dijadikan bahan untuk belajar anak. Yang kedua, penggunaan lingkungan memungkinkan terjadinya proses belajar yang lebih bermakna, sebab anak dihadapkan pada keadaan dan situasi yang sebenar-benarnya. Jadi dengan memanfaatkan lingkungan sesungguhnya itu memberikan pembelajaran yang bermakna bagi anak, karena anak belajar langsung, anak belajar secara konkret sesuai dengan keadaan dan situasi yang sebenarnya. Yang ketiga, dengan memahami dan menghayati aspek-aspek kehidupan yang ada di lingkungan dapat dimungkinkan terjadinya proses pembentukan kepribadian. Jadi dengan kita belajar secara langsung di lingkungan ini bisa membentuk karakter, bisa membentuk kepribadian anak dengan lebih baik. Yang keempat, kegiatan pembelajaran lebih menarik bagi anak. Ketika kita ajak anak-anak itu belajar ya dengan lingkungan sekitar, maka anak-anak itu akan jauh lebih tertarik ya. Anak akan jauh lebih senang ya ketika pembelajaran itu dilakukan secara langsung dengan memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar. Yang berikutnya, yang kelima, pemanfaatan lingkungan menumbuhkan belajar aktif bagi anak. Ya, jadi kalau kita memanfaatkan lingkungan yang tersedia, anak itu akan jauh lebih aktif ya dalam mengikuti pembelajaran. Nah, yang berikutnya adalah jenis-jenis lingkungan. Jadi ada 3 jenis lingkungan yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan belajar anak. Yang pertama, lingkungan alam. Yang kedua, lingkungan sosial. Dan yang ketiga, lingkungan buatan. Gitu ya. Kita bahas yang pertama yaitu lingkungan alam. Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang sifatnya alamiah
Artinya sudah ada, itu adalah ciptaan Allah yang sudah tersedia ya, ada di sekitar kita. Contohnya ada hutan, tanah, tumbuhan, sungai, dan perkebunan gitu. Nah, ini contohnya anak ketika bermain air. Ini artinya memanfaatkan sungai, memanfaatkan air yang sudah ada di alam semesta. Anak bermain tanah liat atau bermain tanah yang sudah diciptakan oleh Allah. Kemudian anak bermain di hutan, bermain ayunan, memanfaatkan pohon untuk belajar. Nah, ini juga termasuk bagian dari ya memanfaatkan lingkungan alam untuk belajar anak. Yang selanjutnya adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan sosial dan kemanusiaan yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya misalnya kerja bakti bersama, santunan anak yatim dan duafa, kemudian berbagi kepada sesama, itu semuanya adalah contoh ya, dan itu bisa dijadikan sebagai sumber belajar bagi anak. Misalnya anak-anak diajak kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Ya, itu mengajarkan anak untuk menjaga kebersihan. Kemudian mengajak anak ke panti asuhan untuk berbagi ya kepada teman-teman yang membutuhkan. Ini kan menumbuhkan ya kepribadian anak yang baik ya, menumbuhkan jiwa sosial, jiwa dermawan bagi anak begitu ya. Kemudian anak berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini semuanya adalah dalam rangka memanfaatkan lingkungan sosial sebagai sumber belajar. Yang berikutnya adalah lingkungan buatan. Apa itu lingkungan buatan? Lingkungan buatan adalah segala bentuk lingkungan yang dibuat oleh manusia. Contohnya kebun binatang, kolam renang, peternakan, ya, dan pasar gitu ya. Jadi itu semuanya adalah buatan. Bisa kantor pos, ya, bisa supermarket. Jadi banyak ya yang merupakan lingkungan buatan sebagai sumber belajar. Misalnya anak-anak diajak ke peternakan kambing, ya. Di sini anak banyak belajar ya, belajar memberikan makan pada kambing, mengenal kambing. Nah, ini kan proses sebagai sumber belajar. Anak diajak ke pasar, artinya memanfaatkan pasar yang sudah ada untuk proses pembelajaran. Kemudian bisa juga anak-anak itu memanfaatkan kebun binatang ya sebagai sumber belajar. Jadi inilah tadi beberapa hal tentang lingkungan sebagai sumber belajar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.